Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Nandito selaku Ketua Bidang Keilmuan BEM STIMIK Catur Kendari yang selama ini sudah sangat membantu dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan kita. Di sini mungkin saya akan coba share screen karena waktunya juga sudah mulai sore. Oke, mungkin kelihatan ya share screen-nya. Gimana? Kelihatan enggak? Iya, kelihatan. Kelihatan, Kak. Iya, siap. Terima kasih. Jadi tadi sudah dipaparkan langsung oleh Koordinator Pusat BMD Mahasiswa Sulawesi juga Koordinator ISU BEM Nusantara terkait pengalaman dan juga dikaitkan dalam teknologi. Sekarang di sini saya akan coba menyimpulkan dalam sebuah slide sesuai dengan tema yang sudah kita buat, dan ini merupakan webinar organisasi yang kedua kami melaksanakan ini. Mudah-mudahan nanti di BEM selanjutnya nanti bisa melaksanakan session organisasi yang ketiga dan seterusnya sebelum dilaksanakannya Binakerap. Jadi untuk kegiatannya biasanya itu dilaksanakan setelah PKKMB, baru webinar organisasi, kemudian kita akan laksanakan Binakerap. Di sini mungkin bisa dilihat ya, di sini judulnya wawasan organisasi. Mungkin sudah pada tahu ya, nama saya Abdul Wahid Herudin selaku Ketua BEM STIMIK Catur Sakti Kendari periode 2020-2021, dan insya Allah itu akan sebentar lagi selesai. Jadi bagi adik-adik mahasiswa baru di sini mungkin ada juga yang sudah senior, mungkin di atasnya. Sekarang dalam webinar ini itu dipersiapkan kematangan dalam organisasi teorinya, adapun nanti prakteknya nanti ketika adik-adik atau mungkin teman-teman mahasiswa itu sudah masuk dalam organisasi. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya organisasi adalah wadah atau tempat di mana orang-orang itu berkumpul bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, kemudian terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya, baik itu dalam bentuk uang, material, metode, lingkungan, sarana prasarana, data, dan lain sebagainya yang digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Inilah pengertian daripada organisasi. Kemudian untuk kelanjutannya, sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi. Jadi ini yang penting ya, dalam organisasi itu kita harus punya visi dan misi yang akan kita capai, serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat. Yang mana visi dan misi kita itu bisa bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi yang dianggap baik adalah organisasi yang dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat di sekitarnya karena memberikan kontribusi tersendiri. Kemudian untuk organisasi itu yang saya bagi di sini yaitu terbagi menjadi 4. Ini menurut versi saya ya. Kalau umpama ada versi yang lain, mungkin itu versi menurut dia. Nah ini kalau ini versi menurut saya. Bahwasanya organisasi itu terbagi menjadi 4, yaitu pertama organisasi kemahasiswaan. Jadi untuk organisasi kemahasiswaan itu terbagi menjadi 2 lagi, ada namanya organisasi internal dan ada namanya organisasi eksternal. Di internal sendiri untuk di BEM STIMIK seperti yang pada saat PKKMB saya jelaskan, itu untuk di STIMIK sendiri itu sudah ada 2 organisasi, yaitu pertama adalah MPM, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, kemudian yang kedua adalah BEM. Itu sudah ada. Kemudian untuk organisasi eksternal itu adalah organisasi Cipayung seperti HMI, Gemini, PMI, dan lain sebagainya. Itu adalah organisasi eksternal. Kemudian yang kedua organisasi daerah. Organisasi daerah ini banyak macam, ada dalam bentuk
kemasyarakatan, ada di daerah-daerah seperti mungkin juga Tamalaki dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, nasional. Ini bersifat nasional. Mungkin banyak yang kita tahu, banyak organisasi-organisasi itu yang skala nasional. Kemudian yang terakhir adalah organisasi internasional. Seperti mungkin WHO dan lain sebagainya, itu salah satu contoh organisasi internasional. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, pembentukan organisasi. Untuk pembentukan organisasi sendiri, yang pertama itu harus ada anggota, minimal 3 orang. Ya maksimalnya lebih bagus ya, lebih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada visi dan misi. Kemudian yang ketiga ada AD, ART. AD ini adalah anggaran dasar, ART ini adalah anggaran rumah tangga. Kemudian yang keempat ada GBHO, garis besar haluan organisasi. Ini perlu ada. Kemudian yang kelima ada struktur organisasi, entah itu ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan lain sebagainya. Ini barulah bisa dikatakan organisasi. Adapun kalau umpama ini sudah dibentuk ini, kalau kita ingin melegalkan atau mensahkan organisasi itu, ya kita legalkan atau sahkan organisasi itu ke Kemenkumham. Nanti di situ akan diterbitkan SK-nya. Kemudian untuk organisasi sendiri itu ada yang legal, ada juga yang tidak. Seperti kayak BEM itu kan legalnya hanya di kampusnya. Ada ART-nya itu ada, GBHO-nya juga ada. Hanya kalau umpama di Kemenkumham itu nggak ada. Contoh yang legal itu seperti Gemeni, HMI, kemudian mungkin pernah dengar ya organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan sebagainya itu adalah organisasi yang resmi atau legal. Kemudian kita masuk ke berikutnya, yang keempat ya, teknik kajian isu. Jadi di sini saya sudah mulai masuk ke teknik kajian isu seperti tema yang kita bahas ya pada sore hari ini, bahwasanya kalau kita ingin mengkaji sebuah isu, entah itu isu di daerah, di nasional ataupun internasional, yang pertama kita lihat apa yang menjadi masalah di masyarakat. Kemudian setelah itu pembahasannya yang hangat, masalahnya memang ada di masyarakat, kemudian lagi dibahas-bahas, lagi viral begitu, lagi tenar. Kemudian setelah itu kita lakukanlah kajian dengan membaca sumber-sumber referensi, bisa dari buku, bisa dari internet dan lain sebagainya. Kemudian setelah kita lakukan kajian-kajian itu, kemudian yang kedua kita lakukanlah diskusi kepada tim kita. Kalau di organisasi ya, kita lakukan diskusi bagaimana ini. Kemudian setelah itu kita lakukanlah dialog terhadap masalah yang ada. Umpama kalau masalahnya itu adanya di tambang, umpama seperti di Sulawesi Tenggara kemarin ada masalah kan, di mana itu ya, di tambang itu pencemaran lingkungan. Nah, di situ kita lakukan dulu dialog terhadap pemilik tambang tersebut. Kita lakukan dialog. Kemudian yang keempat kita lakukanlah publikasi isu. Entah itu di media, kita tulis dalam bentuk media. Jadi kajian-kajian kita, diskusi kita, dialog kita itu kita bentuk dalam sebuah tulisan kalau kita ingin publikasi isu tersebut ke media. Atau bisa juga dalam bentuk demonstrasi. Tergantung kita mau media dulu atau demo, atau digabung dua-dua, dari media juga kemudian dari demo juga. Ada yang dari hanya media, ada juga yang demo. Itu ini merupakan teknik kajian isu yang perlu dilakukan. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwasanya kita lihat momentum apa sekarang yang menjadi permasalahan pembahasan. Itu juga kita perlu sebelum melakukan kajian-kajian. Agar isu-isu yang kita publish itu bisa dibaca atau bisa viral begitu, bisa menargetkan kepada orang yang kita tuju. Itu kalau umpama kita lakukan sebuah kajian seperti itu. Gunanya kita melakukan sebuah kajian, kalau umpama kita melihat dari alurnya ini,
kita jangan langsung masuk ke nomor 4. Nah, kadang kita itu mahasiswa kalau umpama ada demo, kita langsung ikut juga yang nomor 4 ini. Kita nggak tahu ini demonya demo apa. Nah, padahal salah, kita lihat dulu. Kita kaji dulu, kita lakukan dulu diskusi, kemudian kita lakukan dialog, baru masuk nomor 4. Jadi kita jangan langsung ngikut-ngikut ya. Ngikut-ngikut buat tulisan tapi kita tidak kaji, ngikut-ngikut demo tapi kita tidak melakukan tahap-tahap ini. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu strategi berorganisasi. Untuk strategi berorganisasi sendiri itu ada 4. Yang pertama, kita laksanakan sebuah perencanaan. Jadi kita harus melakukan sebuah perencanaan yang mana dalam perencanaan ini betul-betul sudah pas dengan apa yang ingin kita lakukan. Lebih bagus kalau kita lakukan perencanaan. Tetapi kalau untuk saya sendiri itu perencanaannya sedikit, lebih banyak ke eksekusi. Kadang juga mungkin saya itu langsung eksekusi baru saya lakukan perencanaan, seperti Nandito dengan Krisna itu insya Allah tahu cara-cara saya berorganisasi itu. Hanya kalau melihat dari cara berorganisasi yang benar itu seperti ini. Yang pertama itu perencanaan, kemudian yang kedua baru kita lakukanlah sebuah propaganda. Jadi sebuah propaganda itu umpama kita buat sebuah tulisan yang mana tulisan itu menarik untuk dibaca, sehingga membuat masyarakat atau mahasiswa itu berkeinginan untuk melakukan sebuah aksi, melakukan sebuah penambahan daripada tulisan atau umpama dari sebuah kajian yang dia buat. Ini biasa dilakukan sebuah propaganda. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti bisa dibaca-baca di internet apa sih maksud dari propaganda. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, propaganda ini sangat menarik sekali dalam organisasi. Banyak orang yang melakukan propaganda seperti kemarin yang KPK, kemudian Omnibus Law, itu propagandanya luar biasa ya. Propagandanya sangat luar biasa. Itu padahal isunya itu ada di pusat. Daerah-daerah karena tidak melakukan ini ya kajian isu, itu terbawa hegemoni dari pusat. Itu karena propaganda dari pusat. Sebenarnya kalau kita melakukan sebuah kajian, kita tidak akan langsung ikut-ikut saja begitu. Kenapa? Karena di sini ada untuk strategi berorganisasi itu dia masuk urutan kedua. Pertama kita melakukan perencanaan dulu. Dalam perencanaan itu kita melakukan sebuah kajian isu dan sebagainya. Kemudian setelah propaganda, kalau berhasil propagandanya, kemudian banyak juga yang ikut komen, kalau orang bilang ya, banyak netizen yang ikut membantu menyebarkan propaganda itu. Kemudian barulah kita lakukan aksi atau gerakan. Aksi gerakan entah itu di media atau dalam bentuk demonstrasi. Kemudian setelah itu kita lakukan evaluasi dalam sebuah perencanaan propaganda, kemudian aksi kita ini betul-betul berhasil apa enggak. Caranya berhasil umpama kalau dalam kalau sekarang kan banyak banyak isu-isu ya terkait ini pembelajaran daring yang ingin dilaksanakan. Itu sebuah cara semuanya, sebuah cara melaksanakan strategi dalam berorganisasi. Karena kenapa? Di situ kita bisa ambil momentum. Mungkin adik-adik maba mungkin sudah pernah melihat ya tulisan-tulisan saya di media yang saya rilis itu karena memang ada momentum. Yang pertama memang saya melakukan sebuah perencanaan dan itu merupakan sebuah propaganda. Kemudian aksinya saya buatkan aksi ke media. Dalam hal ini gerakan saya itu bukan untuk saya sampaikan untuk kampus, tapi dalam hal ini ke Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Kemudian setelah itu saya lakukan evaluasi dan ternyata memang dalam gerakan itu tidak terlalu digubris begitu oleh pemerintah, karena memang kita tahu sendiri gerakan itu memang sulit kalau kita umpama mau lakukan begitu saja karena kita melihat kondisi negara ini. Namun itu sebuah cara kita sebenarnya, strategi kita dalam melaksanakan organisasi. Kita itu harus bisa kritis terhadap sesuatu itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Saya persilakan kepada moderator jika ada ingin yang ditanyakan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.